السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Setelah kita lewati dua macam penyembelihan teruntuk orang yang telah wafat. Yang pertama, taba'an lil ahya, disembelihkan untuk orang yang telah wafat karena diikut sertakan kepada orang-orang yang masih hidup, digabungkan dengan orang-orang yang masih hidup. Maka yang seperti ini seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Demikian pula yang kedua, menyembelih untuk orang yang telah wafat atas dasar wasiat si mayit, yang tentunya orang-orang yang hidup menyembelihkannya sebagai tanfidzan li wasiyati, untuk penunaian wasiatnya. Watsalitsu, dan yang ketiga, menyembelih untuk orang yang telah wafat ayudhahiya anil anwati tabarru'an mustaqillina anil ahya'i, itu menyembelih untuk orang-orang yang telah wafat tabarru'an mustaqillin, sebagai bentuk tabarru', menunjukkannya secara tersendiri, terpisah dari orang-orang yang masih hidup. Jadi menghususkan secara tersendiri dari orang-orang yang hidup. Fahadhihi jaizatun, yang seperti ini menghususkan satu sembelihan atau lebih untuk orang yang setelah wafat, dibedakan dari orang-orang yang telah hidup. Misalkan dia membeli satu sapi atau satu kambing, yang satu ini dia khususkan untuk orang tuanya yang telah wafat. Maka seperti ini kata Syekh boleh. Wa qad nassa fuqaha'ul hanabilati ala anna thawabaha yasiru ila al-mayyit wa yantafi'u biha. Telah menegaskan dari kalangan fuqaha al-hanabilah bahwasanya seperti ini pahalanya akan sampai kepada si mayit, dan si mayit pun bisa mengambil manfaat dengannya. Hal itu kiasan ala shadaqati anhu, dikiaskan kepada sedekah untuk si mayit, orang yang telah wafat. Ya, sebagaimana sedekah untuk orang yang telah wafat pun boleh, maka demikian pula menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah wafat maka boleh pula. Ya. Tentunya apa? Diutamakan yang hidup ya sudah melakukannya, atau mungkin dia satu untuk dirinya dan keluarganya yang masih hidup, dan satu lagi untuk orang yang telah wafat dari kalangan orang tuanya ataupun kerabatnya. Walakin, akan tetapi kata Syekh, la nara anna takhsis al-mayyit bil udhiyati min as-sunnah. Akan tetapi kami tidak memandang bahwasanya mengkhususkan mayit dengan suatu sembelihan hewan kurban itu termasuk dari sunnah. Syekh tidak memandang itu termasuk dari sunnah, hanya mimbab jaiz, ya, mimbab boleh, tapi bukan sunnah kata Syekh rahimahullahu taala. Kenapa bukan sunnah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudhi an ahadin min amwatihi bi khususihi. Dalilnya karena enggak ada dalil. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak teriwayatkan beliau menyembelih untuk salah seorang dari kalangan orang-orang yang telah wafat dari keluarganya secara khusus. Ya. Enggak teriwayatkan. Nabi tidak pernah menyembelih secara khusus untuk orang-orang yang
telah wafat dari kalangan keluarganya. Ya. Tapi tadi yang pertama masuknya digabungkan kepada yang masih hidup. Falam yudahi an ammihi Hamzah radhiyallahu taala anhu wa huwa min a'azzi aqaribihi 'indahu. Tidak teriwayatkan Nabi SAW menyembelih untuk pamannya Hamzah radhiyallahu taala anhu, yang mana Hamzah adalah min a'azzi aqaribihi, dari kerabatnya yang paling terhormat, yang paling mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai, ya, selain dari keislamannya, kegigihannya, perjuangannya, ya, bersama Nabi alaihi wasallam, sehingga beliau sangat mencintainya. Baik. Oleh karenanya ketika Wahsy pembunuh Hamzah masuk Islam, ya, karena sayangnya Nabi SAW terhadap pamannya, Nabi menerima keislaman Wahsy, tetapi Nabi enggan untuk melihat mukanya dan memerintahkan Wahsy untuk menjauh, mencari tempat lain, ya, karena khawatir terngiang terus, ya, ketika melihat Wahsy akan pembunuhan yang begitu mengerikan terhadap pamannya. Menunjukkan kedudukan yang mulia di sisi Nabi alaihi wasallam. Tapi apa tidak teriwayatkan Nabi menyembelih untuk pamannya Hamzah satu khusus, tidak. Wala an auladihi alladziina matu fi hayatihi wa hunna thalathatu banatin mutazawwijatin, dan tidak pula teriwayatkan Nabi menyembelih untuk anak-anaknya yang mereka wafat di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahunna, yang mereka diantaranya thalathu banatin, ada 3 putrinya yang sudah menikah wafat, tapi tidak disembelihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Wa thalathatu abna'in sigharin, demikian pula 3 orang putranya yang masih kecil yang meninggal dalam waktu masih kecil, tidak diriwayatkan disembelihkan secara khusus untuk mereka. Wala an zawjati Khadijah, demikian pula tidak diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dari istrinya Khadijah. Wa hiya min ahabbi nisaihi ilaihi, yang padahal Khadijah termasuk dari istri yang paling beliau cintai. Ya. Walam yarid an ashabihi fi ahdihi anna ahadan minhum dhaha an ahadin min amwatihi radhiyallahu taala anhum. Demikian pula tidak datang dari para sahabat di zaman Nabi SAW bahwasanya salah seorang di antara mereka menyembelih untuk salah satu dari kalangan keluarganya yang telah wafat radhiyallahu taala anhum. Ya, sehingga perkaranya bukan sunnah tapi mimbab jaiz saja, boleh. Dan tentunya berharap pahalanya akan sampai kepada si mayit. Ya, sehingga diutamakan yang hidup atau untuk yang hidup, untuk dia, keluarganya, dan disertakan keluarganya yang telah wafat pula. Qala wa nara aydan min al-khata' ma yaf'aluhu ba'dun minan nas. Dan kita pun melihat adanya kesalahan dari apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. Yudahuna 'anil mayyiti awwala sanatin yamutu udhiyatan yusammunaha udhiyatal hafrah, yaitu perbuatan mereka ketika menyembelih untuk si mayit, untuk orang yang telah mati, ya, di awal tahun kematian si mayit itu, bahasanya tepung tahun atau apa, kalau sembelihan setahun sekali, tahun pertama mati, biasanya kan ada istilah natus, ya, nyembeli 100 hari, kemudian apa, 300 hari. Ya, ini yang 300 hari disebut apa? Ada yang ingat? Kalau haul, ya, sembelihan setahun disebut apa untuk si mayit?
setelah natus? Ada yang tahu istilahnya? Saya sudah lupa istilah-istilah itu. Ya. Al-muhim ada seperti itu tadi, ada sembelih ketika 7 hari, kemudian 40 hari, 100, kemudian ini setahun. Ya. Bahkan apa? Ada yang disembelih juga dalam rangka akikah untuk si mayit katanya. Ya, ini mayit katanya dulu hidupnya belum akikah, disembelihkan, diakikahi. Itu ada yang seperti itu. Ya. Maka ini termasuk dari khadha, ya, yang mereka namakan sebagai sembelihan ini, hafrah, ya, perayaan, ya, setahun sekali. Atau orang sekarang ma'rufnya haul. Ya, kalau sekarang apa haul? Haul mbah ini, mbah itu dan yang lainnya. Wa ya'taqiduna annahu la yajuzu ayyushraka ma'ahu fi thawabiha ahadan. Dan mereka meyakini ketika menyembelih untuk si mayit di awal tahun atau tahun pertama kematiannya ini, itu tidak boleh ayyushraka ma'ahu fi thawabiha ahadun, seorang pun disamakan, dibarengkan dalam pahalanya. Jadi harus khusus untuk si mayit, tidak boleh digandengkan dengan yang lainnya. Ayudahuna an amwatihim tabarru'an aw bimuqtada wasayahum wa la yudahuna an anfusihim wa ahlihim. Atau sebagian manusia termasuk dari kesalahan mereka menyembelih untuk orang-orang yang sudah wafat secara khusus atau dalam rangka menunaikan wasiatnya, sementara merekanya sendiri tidak menyembelih, ya, untuk diri mereka dan untuk keluarganya, ya, hanya untuk si mayitnya saja, ya. Walau alimu anna ar-rajula idza dhaha min malihi an nafsihi wa ahlihi syamala ahlahu al-ahya wal amwat lama adadu anhu ila amalihim dzalik. Kalau seandainya mereka tahu bahwasanya seseorang apabila menyembelih min malihi, dari hartanya untuk dirinya sendiri, wa ahlihi, untuk keluarganya, maka itu semua syamal ahlahul ahya wal amwat, sudah mencakup pahalanya, ya, untuk keluarganya yang masih hidup dan juga yang telah wafat. Nah, kalau mereka tahu apa yang dia beli, dia sembelih, pahalanya mencakup untuk dia, keluarganya yang masih hidup dan yang sudah wafat, maka lama adalu anhu, niscaya mereka tidak akan berpaling darinya, ya. Kemudian menunaikan amalan mereka yang seperti itu, mengkhususkan diri untuk si mayit. Itu kalau seandainya mereka tahu apa yang disembelih itu sudah mewakili untuk semuanya, ya. Tapi karena ketidaktahuan, akhirnya mereka mengkhususkan untuk si mayit. Nah, ini yang seperti masih banyak, ya, di masyarakat kita. Qala al-fasl tsani, fasal yang kedua, fi syurutil udhiyati, tentang syarat-syarat hewan kurban. Qala yushtaratu lil udhiyati sittatu syurutin, disyaratkan untuk hewan sembelihan kurban ini 6 syarat. Ahaduha, yang pertama, antakuna min bahimatil an'am, nyatalah hewan sembelihan kurban tersebut termasuk dari bahimatul an'am, ya. Apa itu bahimatul an'am? Bahimatul an'am wa hiyal ibilu wal baqaru wal ghanamu dha'nuha wa ma'zuha. Yang termasuk bahimatul an'am dalam lughatul Arab yaitu unta, sapi, ya, termasuk jenisnya seperti kerbau,
wal ghanam, dan juga kambing yang mencakup dua macam, ya, dha'nnya dan juga ma'aznya, yang berbulunya dan yang tidak berbulunya, domba dan kambing kacang, ya. Dha'n itu kambing yang berbulu, kalau ma'az berarti yang tidak berbulu, ya. Kambing Jawa dengan kambing Sunda. Ada istilah seperti itu. Kalau enggak berbulu katanya kambing Jawa. Ya. Liqoulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di Al-Hajj ayat yang ke-34 Allah firmankan, bagi setiap umat telah kami jadikan penyembelihan hewan kurbannya, yang itu semua agar mereka mengingat Allah SWT atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dari binatang ternak. Dan wahimatul an'am hiyal ibilu wal baqaru wal ghanamu, hadha huwal ma'rufu 'inda al-'arabi wa qalahu al-Hasanu wa Qatadatu wa ghairu wahidin. Wahimatul an'am yang ma'ruf 'inda al-'arab, di sisi kalangan Arab, dan dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, demikian pula Imam Qatadah dan yang selainnya, itu hanya mencakup unta, kemudian sapi dan juga kambing, ya. Jadi jangan ditarik ke bahasa Indonesia, bahimatul an'am binatang ternak. Oh, saya ternak ayam nih, ya, berarti binatang ternak. Kelinci diternak, binatang ternak. Murai diternak, binatang ternak. Tidak, ya. Tapi ingat, bahimatul an'am yang terjemahnya adalah binatang ternak, itu khusus 3 macam ini. Tidak sembarangan binatang ternak. Dan sudah kita sebutkan, kendati pun murai umpamanya lebih mahal, ya, 5 juta tidak sah, ya, untuk kurban. Ya, lebih sah kambing yang 1,5 juta, ya, dibandingkan murai yang 5 juta, atau burung-burung yang lain yang mahal. Dan juga tidak dibenarkan dikiaskan dengan hadis Abu Hurairah tentang keutamaan mendatangi sholat Jumat. Ya, seperti berkurban ayam jantan atau seperti berkurban telur, itu bukan berarti sah kurban dengan telur, tidak, ya. Kemudian syarat tsani, syarat yang kedua, anta belugha sinnal mahduda syar'an. Hewan kurban tersebut sampai kepada umur yang telah ditentukan menurut syariat, ya. Umurnya sudah sampai pada ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat, tidak sembarangan. Tidak yang penting kurban, ya. Tapi setelah tadi berupa bahimatul an'am, salah satu dari 3 jenis, baik unta, sapi ataupun kambing. Yang kedua, lihat umurnya, ya. Sehingga dicatat, ya, para penggembala atau para orang-orang yang punya ternak, dicatat lahirnya. Ini lahir tanggal sekian, ya. Jangan kalah, ya. Waktu saya kecil saja masih orang tua kita dulu, ya, nyatat kambing lahirnya, ya. Allah alam untuk apa? Padahal nggak kurban, tapi dicatat sama mereka lahirnya, katanya Kemis Page, ya, tahun sekian, atau Wage, atau apalah, Rudelep, ya, Pahing, ya, dan yang lainnya. Dicatat itu kalau punya ternak, ya. Sehingga tahu nanti umurnya sudah sekian, ya. Kalau tidak tahu, tanya ke yang jualnya, ya. Jangan sampai yang jual, berapa ini umurnya Pak sapinya? Wah, nggak tahu ya, saya mah cuma jual. Wah, yang seperti ini tidak terpercaya. Harusnya apa? Lengkap, dia punya data, ya. Berat, umur, ya. Kenapa? Karena untuk keabsahan, ya, si pengkurban nantinya, ya, ketika umurnya sudah masuk dalam ketentuan syariat,
atau dia memang tidak tahu tapi dia tahu dari ciri-ciri lain, ya. Misalkan dari giginya, ya kan? Ya, para tukang ternak itu tahu biasanya dari giginya. Oh, dilihat, oh masih muda katanya. Karena apa? Belum tumbuh ini, belum tumbuh itu. Ya sudah tanggal yang ini, sudah tanggal yang itu giginya. Ya, mereka mengambil pelajarannya apa? Rata-rata dari gigi. Itu kalau tidak tahu, sehingga harus punya hibrah yang seperti itu, ya, para penjual atau para peternak. Atau mungkin yang pembelinya lebih tahu, mana coba saya lihat katanya, ya, berapa umurnya. Alhamdulillah kalau yang seperti itu. Ya. Bi an takuna jaza'atan atau bi an takuna jaza'atan min ad-dha'ni aw thaniyatan min ghairihi, yaitu sudah berupa jaza'ah kalau domba, ya, tadi kambing yang berbulu, atau thaniyah dari selain domba, ma'az, ya, dan yang lainnya, ya, unta serta sapi, ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadhbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'ni. Rawahu Muslim. Dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan kalian menyembelih kecuali yang musinnah, yang telah cukup umur, ya, menurut ketentuan syariat. Illa an ta'sura alaikum, kecuali memang menyulitkan kalian, tidak dapat yang musinnah yang sudah cukup umur, fatadhbahu jaza'atan, maka boleh kalian menyembelih jaza'ah minad dha'ni, tapi khusus dari kalangan domba. Ya, kalau domba boleh yang jaza'ah. Ya, ketika sulit untuk mencari atau mendapatkan yang musinnah, ya, diberikan keringanan untuk domba yang jaza'ah. Apa itu musinnah? Wal musinnatu athaniyatu fama fawqaha. Ya. Athaniyah itu yang sudah cukup umur, ya, tanggal giginya ataupun di atasnya, ya, lebih dari itu. Wal jaza'atu maduna dzalik, sementara jaza'ah berarti yang di bawah umur, ya. Ketentuannya fathani minal ibil, dikatakan dia sudah cukup umur dari unta, matamma lahu khamsu sinin, kalau sudah usianya sempurna 5 tahun, ya, itu disebut musinnah, sudah cukup umur, ya, layak dikurbankan, ya, memenuhi syarat, ya. Jadi jangan cuma besar, ya, ataupun tertarik badannya, tapi lihat umurnya, ya, yaitu 5 tahun untuk unta minimalnya, ya. Ada pula yang mengatakan 4 masuk ke tahun kelima minimalnya, ya. Wathani minal baqar, dan dikatakan cukup umur dari sapi, matamma lahu sanatan, yang sudah sempurna 2 tahun, ya, sempurna 2 tahun ini, ya, kebanyakan kita sapi, berarti nanti tanya tugasnya, ya, yang sudah 2 tahun ke atas, ya. Wathani minal ghanam, adapun yang dianggap cukup umur dari kambing, matamma lahu sanatun, yang sudah sempurna umurnya setahun, ya, kambing yang sudah sempurna umurnya setahun atau lebih, ya, minimalnya setahun, ya. Kalau kambing katanya sudah poel, ya, sudah tanggal giginya, ya, itu sudah menunjukkan setahun lebih. Tapi kalau belum berarti masih di bawah itu. Wal jadhu, adapun jadha, yaitu matamma lahu nisfu sanah, yang sempurna setengah tahun, 6 bulan, ya. Itu untuk domba tadi diberikan keringanan, ya, boleh yang 6 bulan, ya. Berarti balibul enggak boleh, ya, apalagi yang apa 3 bulan, ya, 5 bulan saja enggak boleh, belum masuk syarat, ya. Tapi yang sudah sempurna setengah tahun, 6 bulan ke atas. Fala tasihu tadhiyatu bima duna tsani minal ibil wal baqar wal ma'az, ini, ya, perlu hati-hatinya kita nanti dalam berkurban. Kata Syekh, tidak sah
hewan sembelihan kurban yang dia sembelih di bawah umur, belum mencukupi umurnya, baik dari unta, sapi ataupun ma'az, ya, kambing kacang atau kambing yang tidak berbulu, ya. Jadi harus yang tsani, yang sudah cukup umurnya tadi, ya. Wala bima duna jad'i min ad-dha'ni, dan juga tidak sah pula dari domba, kambing yang berbulu yang di bawah jada', yang di bawah 6 bulan. Ya, 5 bulan, 3 bulan. Oh, katanya enak 3 bulan. Ya. Atau 4 bulan. Itu tidak sah kalau untuk kurban. Ya. Tapi yang 6 bulan ke atas. Itu ikhwatifillah dari sisi umur, ya. Sehingga betul-betul diyakinkan, ya, untuk keabsahan sembelihan kurban kita nanti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.